Apa yang saya lakukan selama ini lebih kurang memimpin 7 tahun dan 10 tahun sebagai wakil bupati itu tidak mudah. Saya tahu, saya akan percaya keinginan untuk mengganti itu sangat kental, sangat kuat pada saat pilkada yang lalu. Itu suatu proses demokrasi yang harus saya jalani. Ya, tak ada dendam politik, ikhlas saya semua lahir dan batin dan saya maafkan seluruhnya. Saya ikhlaskan. Hari ini saya nak tanya, kalaulah saya dendam, ada tak pegawai eselon 2 yang saya turunkan jadi eselon 3? Kemarin saya bergurau, eselon 2 nak saya naikkan eselon 3, naik atau turun? Saya bergurau kemarin tu, wartawan tak tulis, saya tahu saya bergurau. Ada tidak? Tak ada. Ya, kalau saya nak balik marah ni, Pak Gubernur saya marah. Di tempat dia saya kalah, betul? Kalau tempat lain jangan harap jadi kepala dinas. Tempat dia saya kalah sebagai bupati, masih jadi kepala dinas. Kalau tempat lain 3, harusnya menjadi seorang sekretaris, menjadi seorang kabit. 3A bukan 3A, 3B turunlah. Duduk kemarin dengan saya di acara penerimaan penghargaan dari Menkumham kita dapat. Sebelah saya duduk Bapak asisten, saya tanya, saya tidak Pak, saya sekarang ni kabak hukum. Dulu saya kepala dinas. Kepala dinas apa Pak? Kepala dinas pendidikan. Terus saya disuruhkan jadi kabit. Sekarang Bapak jadi kabak. Alhamdulillah Bapak naik. Dulu kenapa Bapak turun? Dia tersengih-sengih. Pasti Bapak ni korban politik. Saya bilang, betul. Berapa orang dinas Bapak korban politik? Ada 5 kepala dinas yang turun semua. Ada di Karimun, kabak yang turun ada, camat yang turun ada. Karena memang saya tidak kaitkan hal-hal ini dengan politik. Dan saya katakan selesai politik, selesai dia, saya ikhlas dan saya maafkan semuanya. Karena itulah memang dinamika dalam suatu perpolitikan. Kenapa Bapak Ibu guru marah dengan saya pada saat itu? Yang pertama marah ASN adalah PPP-nya diturunkan. Itu manusiawi. Saya pegawai negeri, saya juga merasakan zaman Pak Harto dulu. Disebut naik gaji guru, naik gaji pegawai, naik itu tak seberapa lah, 5% sampai 10%. Tapi bergembiranya bukan main. Gaji kita pada saat itu, gaji tahun 85, gaji saya. Siapa yang tahun 85 diangkat pegawai? CPNS tahun 85, berarti saya ketua sini lah. Gaji pada saat itu CPNS cuma berapa? 37.000. Nah, bayangkanlah, saya honor tahun 84 tu saya honor, tamat SMA tu, tahun 83 saya tamat, 84 saya honor. Gaji saya honor 20.000 sebulan. Terasa pentingnya ya, tapi kan kita bertahan terus, alhamdulillah. Saya kena dulu tak kuliah, tak mampu orang tua, jadi kerja honor lah, serabutan. Sampailah saya bisa diterima CPNS. Makanya katakan apa tadi? Kenaikan gaji kita walaupun sedikit itu merasa kita senang, bukan main. Makanya begitu terjadi penurunan TPP, semua marah dengan saya. Tak ada yang normal tu tak marah. Yang tak marah tu orang tak normal. Betul kan? Ini kita terbuka aja. Karena apa, pada saat kondisi yang situasi yang tidak memungkinkan saya harus pertahankan. Kenapa pada saat itu kita dalam keadaan kondisi yang baik, TPP kita semua tinggi, ternyata disusun. Begitu kita tidak mampu dengan dipotongnya dana transfer pusat, dengan ada yang terjadinya COVID, suka tak sukanya harus saya ambil langkah menurunkan TPP hampir 60%. Semua marah. Kemudian yang kedua, honor kontrak. Barulah nak dinaikkan berapa bulan, terjadi COVID, diturunkan lagi. Masuklah dari insentif. Totalnya semuanya hampir 9.000 orang. Tambah lagi dengan guru-guru, TPK juga turun. Bertambah lagi 2.000 lebih, dah berapa ribu? 11.000. Dari 11.000 itu semua marah karena memang hak dia merasakan terturun. Tapi pada saat itu tak bisa saya tidak lakukan kebijakan yang tidak populer. Siapa yang mau? Pemimpin yang gila, dia mengambil kebijakan yang tidak populer pada saat itu akan menghadapi dengan proses pilkada yang dia mencalonkan diri. Pasti tak ada yang pemimpin yang normal tak akan mau melakukan itu. Suka tak suka harus saya hadapi. Yang honor, yang insentif, yang kontrak, dua pilihan: merumahkan 5.000 orang atau tetap mempertahankan dengan nilai uang yang ada dibagi rata. Kalau ibu jadi kepala sekolah, bapak ibu jadi pemimpin, mana yang ibu pilih? Merumahkan atau duit yang ada dibagi rata? Karena ibu pada saat ini dalam kondisi normal. Cuba pada saat nak ikut pilkada kemarin, pilihan yang ibu ambil pasti merumahkan. Kalau saya rumahkan 5.000, yang orang-orang yang lain ini selamat, TPP pegawai negeri selamat, ini selamat, tapi 5.000 orang tak selamat. Ini yang saya pilih kemarin. Akhirnya diturunkanlah semua pendapatan penghasilannya. Ini yang saya terus sampaikan, bukan karena sengaja dengan kondisi pada hari itu. Dan hari ini kita sudah mulai membaik, APBD kita sudah mulai, alhamdulillah,
dia sudah menuju arah perubahan peningkatan, maka saya lakukan perbaikan penghasilan pada seluruh ASN, pada seluruh guru, walaupun nilainya kecil, tetapi harus saya lakukan. Padahal tidak ada kepentingan politik ke depan yang saya hadapi, masih terlalu lama dan saya akan habis masa jabatan saya 2024. Tapi sebagai tanggung jawab saya sebagai pemimpin, apa yang menjadi hak yang pernah kita lakukan ini harus kita perbaiki kita kembali. 2024 kalau semua PAD kita lagi membaik, insya Allah akan kita tambah dan kita tingkatkan terus penghasilan seluruh ASN dan non ASN.